Oke, bisa dimulai Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sambil Hidayat. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang, yaitu tema saya insecure. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu tentang insecure dan juga sudah pernah merasakan insecure seperti itu. Untuk insecure pengertiannya yaitu adalah perasaan tidak mampu atau tidak cukup baik dan tidak percaya diri untuk kepada diri kita sendiri seperti itu. Nah, ketidakpastian terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, sudah dijelaskan di PPT-nya. Biasanya perasaan tersebut dapat menyebabkan rasa cemas dan percaya diri yang rendah pada pengidapnya. Sebagai contohnya, kita ambil ketika kita pendaftaran dulu pas masih maba, kita pendaftaran di IAIN, semisal mau daftar di jurusan ini, kita pasti merasakan ketidakpercayaan diri terhadap pilihan kita atau kenapa kita memilih di IAIN Madura semisal. Itu pasti merasakan insecure, yaitu apa ya, tidak percaya diri, entah itu tidak percaya diri, tidak diterima atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada dua penyebab insecure, yaitu pengalaman. Yang pertama, pengalaman traumatis. Biasanya penyebab insecure itu yaitu dari pengalaman, entah itu pengalaman semisal yang dicontohkan tadi, pengalaman tidak diterima di kampus maupun entah itu di mana. Salting insecure. Terus gitu ya. Tak insecure TV. Ya, karena di sini saya juga insecure. Oke. Dari pengalaman traumatis, biasanya dari pengalaman yang sudah dilewati, biasanya menyebabkan insecure juga. Nah, kemudian pola asuh yang kurang tepat. Pola asuh yang kurang tepat itu mungkin bisa dikatakan dari orang tua maupun dari teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitar. Tetangga yang membuat kita insecure seperti itu. Kemudian ada gejala insecure, yaitu tingkat percaya diri yang rendah. Biasanya orang-orang yang insecure itu tingkat percaya dirinya yang rendah seperti itu. Nah, kemudian stres. Ya, stres juga bisa membuat kita insecure. Biasanya stres berlebihan, terlalu memikirkan sesuatu hal yang sekiranya itu membuat kita tidak percaya diri. Itu menyebabkan kita insecure dan juga stres. Kemudian ingin terlihat sempurna. Nah, ingin terlihat sempurna ini biasanya lebih banyak lebih banyak orang yang ingin terlihat sempurna. Biasanya entah itu ingin, ya seperti contohnya saya sendiri di depan ini. Saya sebenarnya ingin terlihat sempurna, namun karena gugup yang berlebihan kemudian menjadikan saya ya seperti ini. Kemudian perawatan insecure, yaitu yang pertama berlatih untuk lebih menghargai diri sendiri. Ya seperti itulah. Kemudian yang kedua, jangan menyerah pada rasa takut yang muncul. Ya seperti itu juga. Ya. Mulai panas, lagi dingin, sekaligus praktek mas. Ya, jangan menyerah pada rasa takut yang muncul.
yang gitu. Gak bahaya kan? Yo bisa yuk. Untuk melawan rasa insecure itu sendiri yaitu lawanlah rasa takut kita, lawan diri kita sendiri, percaya diri dan yakin bahwa kita itu bisa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fokus pada kemajuan yang kamu lakukan. Semisal kita ambil contoh yang tadi, bahwa kita pertama-tama masuk kuliah itu pasti punya perasaan apa? Insecure. Iya, insecure, takut tidak lulus atau dan semacamnya. Maka kita fokuskan pada tujuan kita, bahwa kita percaya diri, percaya bahwa kita akan keterima di kampus tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu optimis. Ya, mungkin hanya itu. Ini adalah sebuah catatan kecil dari saya. Sedikit catatan kecil dari saya. Oke, thank you, terima kasih sudah mendengarkan. Ya, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dan semacamnya, dipersilahkan. Baik, untuk materi pada hari ini saya buka dua pertanyaan. Saya persilahkan. Pejuang senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Cukup bagus sekali terkait tema yang diberikan, karena mungkin ini berangkat dari latar belakang. Dan apa namanya, sebenarnya kalau bagi saya dari penyampaian itu cukup banyak hal yang diulang-ulang, kayak misal gejala apa tadi, gejala insecure. Nah, itu sebenarnya stres yang menyebabkan insecure menyebabkan stres dan lain-lain, itu kan sebenarnya sama saja seperti itu. Tapi bagaimana cuma untuk semua itu, yang pertama menginternalisasikan dari tema terhadap diri sendiri, langsung dibuktikan dengan apa yang menjadi misalkan stres. Nah, stres yang bagaimana yang sekiranya kita juga perlu perhatikan sehingga kita tidak insecure gitu. Dan udah itu aja sih. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Kenapa saya mengulang-ulang atau hanya dari segi perkataan yang berbeda, karena gejala-gejala insecure itu ya hanya itu, Mas. Berangkat dari ketidakpercayaan diri dan stres ya. Nah, yang kedua itu pertanyaannya gimana? Stres. Mengapa stres? Stres. Gelo. Gak bayar. Ya, karena kenapa kita menyebutkan di sini adalah stres? Kita di sini. Mengapa saya di sini menyebutkan kata stres? Karena ketika kita insecure, yaitu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Semisal kita, yang saya contohkan tadi, ketika kita mendaftarkan diri di IAIN misal, nah itu apa ya? Insecure. Terlalu dipikirkan bahwa kita itu takut tidak lulus dan semacamnya. Itu yang membuat kita stres dan menyebabkan insecure seperti itu. Ya, mungkin tambahan dari teman-teman atau pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ataupun menambahkan? Dipersilahkan. Atau ditutup? Ayo. Kalau nggak ada, bisa ditutup. Tutup aja, Mas. Baik, hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan dan semacamnya yang kurang berkenan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.